Hai, are you Nida? Iya, Oh, lo yang dari kelas Pemon ya? iya aku dari kelas PUM 1. Kamu juga dari kelas PUM 1 juga. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Iya, kenalin gue Priscil. Kenal Prisi. Nice to meet you. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu asal daerah mana? Kayaknya kamu bukan orang sini. Iya, gue dari Jakarta. Kalau lo sendiri dari mana? Oh lah, berarti kamu orang kota ya? Kalau aku dari Tangerang. Oh, oke. Gimana kalau sekarang kita ke kelas? Kayaknya di kelas sudah rame. Well, kalau di sana tuh emang mostly gaul and hit semua sih, and that's why rata-rata pendapatan di Jakarta itu tinggi-tinggi. Walah gitu ya, pantas beda sama kita gitu. Iyo, beda juga jauh di Padang. Nah, suasananya tuh masih lokal banget, mulai dari bahasa, budaya, sampai orangnya. Hai guys, kalian lagi ngapain nih? Kalian lagi bahas apa? Oh ini ya, as you can see lah, kita lagi bahas vibes Jakarta sama yang di sini. Iya bener, ternyata aku sih kudu kita ngerti tentang ibu kotanya kita dewe. Oh alah, ayo kapan-kapan kita keliling Jakarta. Aku ajak kalian ke tempat-tempat menarik di Jakarta. Wah boleh tuh. Ayo, ayo. Yuk, gas. Mau ajak kita dong. Terus asal kamu kode gak April atau Jakarta juga? That's right, kenalin gue Frisil dari Jakarta juga. Good to see you. Hai Prisil. Aku Nida dari Tangerang, salam kenal. Kenal Lida. Halo Nida Prisil, aku Fani, aku dari Padang. Hai Mani. Hai. Kenalin, lo ini yang Taksel. Salam kenal. Halo Priscilita, aku Faza dari Tegal. Aiza. Hai, kenalin, aku Aurel. Asalku suka Ungaran. Wow. Salam kenal. Salam kenal. Kamu kos di mana? Aku kos di Eh, Banjarsari. guys. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya, kenalin nama saya Anindya. Kalian semua bisa panggil saya Mbak Anin. Nah, saat ini saya akan mengajarkan tentang kewarganegaraan mengenai jati diri bangsa di Indonesia. Nah, teman-teman pastinya udah nggak asing nih nama Indonesia yang sangat mempunyai multikulturalisme yang sangat banyak. Apalagi tentang kebudayaan dan tentang bahasa. Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali bahasa karena mempunyai bahasa-bahasa daerah yang cukup beragam. Mengingat kita mempunyai 30 lebih provinsi di Indonesia. Nah, itu tentunya jika tidak ditangani secara baik akan menjadi salah satu tantangan terbesar kita dalam menghadapi era globalisasi. Maka dari itu, saat ini tugas kalian adalah mengerjakan atau mencari jurnal dan dari buku yang nantinya akan kalian baca untuk mendapatkan materi tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi era globalisasi ini untuk agar tetap adaptif, namun kebudayaan kita tetap bisa dijaga ataupun dilestarikan dengan dikembangkan secara global. Nah, dapat dimengerti semuanya? Siap, mengerti Mbak. Oke. Oke guys, ini menurut kalian kita nih meresensi buku apa yo? Oh ya guys, kayaknya aku ada satu buku nih yang kayaknya cocok banget sama tema materi kita. Judulnya Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Di sini sempat ngebahas tentang nilai-nilai di Indonesia, terutama nilai-nilai dalam Pancasila yang terus berkembang dan tumbuh. Kayaknya ini cocok banget deh sama yang akan kita bahas nanti. Gimana? Setuju gak? Setuju. Wow, this is actually keren-keren pakai banget sih. And this could be a referensi buat kita untuk menjawab bagaimana or how sikap kita dalam menyikapi atau mempertahankan kultur atau budaya Indonesia. Benar sekali. Kamu nggak bisa apa ngomong pakai bahasa Indonesia aja? Kenapa emangnya? Did I bother you? I don't think so. Cheat.
Ya enggak, di sini kan kita lagi bahas tentang nilai budaya di bumi pertiwi ini. Kok kamu menyampingkan bahasanya sih? Menyampingkan, what do you mean? Gue tetap pakai bahasa Indonesia yang benar dan baik kok. Lu so asik banget. Apa? Baik dan benar. Jelas-jelas dengan kamu menyampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kualitas nilai bahasanya jadi berkurang tahu. Lah, kok lu nadanya jadi sewot gitu sih? Ya terserah gua dong. Lagi pula kita manusia ya. Manusia itu perlu yang namanya innovation. Or do I have to spell it for you? I don't think so. So, jangan jadi kolot-kolot banget jadi orang. Cuy. Maksudmu apa? Aku kan cuma mengingatkan untuk mempertahankan budaya kita. Jangan sampai gara-gara oknum seperti kamu malah merusak kekayaan yang ada di negara ini. Stop. Udah jangan berantem. Cop. Ya, dia yang mulai duluan. Lagi Udah, pula, udah, please, udah, ya. udah, Kita udah. ini manusia perlu yang namanya inovasi biar bisa Iya. berkembang dan adaptif. Lagi pula, please deh ya, monyet aja itu berkembang. Masa kita manusia yang enggak? Udah jangan ribut. Udah duduk. Alah, tak. So, lah. Udah ya, cukup, jangan diperpanjang. Bener kok kata kamu, bahwa kita ini perlu inovasi agar dunia ini tahu kalau kita ini mengalami perubahan. Tapi kata Fadli juga benar, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Bisa aja nilai aslinya bakalan hilang gitu aja. Jadi di sini udah cukup, gak usah ribut. Oke? Iya bener sih kuy. Pasti ono sisi negatif lan sisi positif. Jadi ya rasa gelut. Nah, rancak banget kok kalian berantem. Boleh nih. Lah piye to, Van? Diono sih gelut iki seneng dan apik. Iya, mana ada yang namanya berantem bagus sih, Van? Dawan kok itu maksud awak. Kan tadi ada berantem soal bahasa nih. Nah, gimana kalau kita ambil materinya dan kita lingkup bahasa Jo? Kan tadi udah nampak jaleh kan, kalau bahasa tuh punya peran penting untuk tetap bisa menyatukan perbedaan di antara kita. Begitu. Nah, Josi senang nih idemu. Setuju pola korek. Setuju. Nah, sekarang permasalahannya udah selesai kan? Ayo kalian saling maafan dulu. Maafin aku ya, Za. Tadi aku ngomongnya kasar banget sampai bikin hati kamu keenakan gitu. Sorry. Aku juga minta maaf ya karena udah ngomong yang gak enak di hati kamu. Nah, kan San, yang kalau mode itu. Ya udah, sekarang kita mulai resume materinya yuk. Yuk. Aku bab 1 ya. Aku kesimpulan ya. Boleh. Aku Yuk. penjelasan. Boleh. Moderator ya. Ya, boleh. Yuk. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Baik. Nah, buat tugasnya gimana nih? Udah pada ready kan semuanya? Sudah. Nah, buat teman-teman yang tugasnya udah siap, dipersilakan untuk presentasi dalam waktu 10 menit, oke? Oke. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil resume kami dari buku yang berjudul Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Perkenalkan, saya Fania Hanani. Dan saya Aurel. Saya Nida Sabila. Saya Priscilia. Saya Muhammad Faisal Minuddin. Saya Odil Presiden Bonorea. Hasil resume kami akan dijelaskan oleh Anida. Berdasarkan buku yang berjudul Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, di sini membahas bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai kompas hidup dalam berinteraksi. Maksudnya kompas hidup dalam berinteraksi itu adalah sebagai arah agar kita mampu memahami perkataan dari manusia satu dan manusia yang lainnya. Bahasa terus berkembang seiring berjalannya waktu, budaya, dan teknologi. Ibarat pohon, akarnya itu adalah tradisi, terus batangnya itu adalah aturan, dan rantingnya adalah kreativitas generasi muda. Selama akarnya itu kuat, maka bahasa tetap tumbuh kuat, kokoh, sehingga dapat membantu manusia yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia sebagai perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Mbak Amin dan juga teman-teman semuanya. Wah, keren banget. Semoga
semoga hasil resume yang tadi bisa diimplementasikan ya. Jadi bukan teori sekedar teori. Oke. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anin, behind the scene. Itu bantu awak. Mau apa? Ya,